Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, saat memberi sambutan secara virtual pada Ocean Summit 2022, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia dalam perlindungan laut. Presiden juga menyatakan pengelolaan laut berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Kami memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perarian laut seluas 32,5 juta hektar pada tahun 2030. Kami juga berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Berbagai upaya terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut, hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengkonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik. Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Kami mentargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga tahun 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim. Presiden Joko Widodo juga mendorong negara anggota G20 untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. Presiden Jokowi yakin G20 dapat berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan dunia ini bersama-sama. Sebagaimana saya katakan pada IMF World Bank Annual Meeting tahun 2018, the winter is coming. Dan saat ini winter yang berat benar-benar datang. Pandemi belum berakhir dan ekonomi dunia masih terguncang. Dalam situasi seperti ini, tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendirian. Semua negara saling terkoneksi. Tidak ada yang terisolasi. Kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya. Sebaliknya, keruntuhan satu kawasan akan ikut meruntuhkan kawasan yang lainnya. Saat melepas ekspor otomotif pekan ini, pemirsa, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa produk berkualitas menjadi bukti kualifikasi SDM dalam negeri di Indonesia. Dan konsumen itu akan memilih kalau produk kita memiliki kualitas, memiliki kualifikasi yang baik untuk dipakai. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil. Sangat teliti, sangat cermat, sangat hati-hati karena ini menyangkut keselamatan orang. Dan saya sangat menghargai upaya Menteri Perindustrian dalam terus mendorong ekspor mobil ke negara-negara tadi disampaikan, hampir 80-an negara yang kita telah ekspor di 4 benua. Dan yang saya senang juga bahwa kandungan lokalnya, TKDN-nya sudah lebih dari 75%. Sementara itu, dalam peninjauan vaksinasi nasional secara virtual pekan ini, Presiden Jokowi mengapresiasi aparat di daerah yang telah bekerja keras untuk mendorong percepatan capaian vaksinasi COVID-19. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri Kesehatan beserta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, Pak Kapolri beserta seluruh jajaran Polri, Panglima TNI beserta seluruh jajaran TNI, Kabin beserta seluruh jajaran Kabinda yang ada di daerah, dan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang
bekerja sama bahu-membahu dalam rangka percepatan vaksinasi kita, karena memang kunci dari pengendalian COVID ini adalah vaksinasi, dan yang kedua adalah protokol kesehatan. Saya rasa kalau dua hal ini bisa kita tingkatkan secara masif di masyarakat, insya Allah negara kita akan segera masuk dari pandemi ke endemi, dan kita harapkan juga pemulihan ekonomi nasional kita bisa kita percepat. Sedangkan salah satu agenda Wakil Presiden Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pekan ini adalah memberi sambutan secara virtual dalam puncak hari ulang tahun ke-99 Nahdlatul Ulama. Wapres berharap jaringan Nahdlatul Ulama yang luas dapat menjadi kekuatan dan juga lokomotif perbaikan. NU siap menjadi organisasi milik umat, milik bangsa, hingga menjadi milik dunia. Sesungguhnya NU memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan program tersebut. Program merawat jagat, membangun peradaban. Karena NU memiliki banyak ulama, baik yang berkaliber nasional maupun internasional. NU juga memiliki banyak intelektual, cendekiawan, baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri. NU juga memiliki jaringan profesional dan kelas menengah, baik dari kalangan pengusaha maupun juga dari profesi yang lain. Dan NU juga memiliki jaringan internasional dengan banyaknya PCI, pengurus cabang istimewa di berbagai negara. Hanya saja tantangan yang dihadapi NU sekarang adalah bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki tersebut. Baik ulama, intelektual, cendekiawan, profesional, semua itu bagaimana mengkonversi potensi yang dimiliki itu menjadi kekuatan real yang terintegrasi, terkoordinasi, dan terkonsolidasi. Ini saya kira yang menjadi tantangannya. Bagaimana itu mengkonversi potensi itu menjadi satu kekuatan. Dan bagaimana menjadikan potensi yang dimiliki NU itu menjadi sebagai lokomotif gerakan perbaikan, sebagai lokomotif haraka islahiyah di semua aspek. Pemirsa, kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan juga saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker Anda, jaga jarak, dan juga kurangi mobilitas. Mari konsisten untuk menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan juga vaksinasi lengkap. Kita percaya COVID-19 masih ada, dan sebagai bangsa kita selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat selalu, kita jumpa kembali di Presiden Corner pekan depan. Metro TV